Belum? Belum download di LMS? Belum. Oh, baru persamaan aja ya. Baik, maksud saya kalau sudah dibaca, kita bisa diskusi sebenarnya karena ini materi kita sudah pernah lalui waktu di sekolah, baik itu di sekolah di SMP maupun di SMA. Jadi kita sebenarnya bukan baru tapi mengingat kembali apa yang pernah kita lalui dulu waktu sekolah. Tentu ini banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan ketika konteksnya adalah mengajarkannya ke siswa SD. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas sedikit terkait persamaan linier. Di modul UT juga sudah ada, ini saya ulang kembali, saya tambahkan sedikit. Di mana persamaan linier ini adalah suatu pernyataan terbuka karena kita belum tahu nilai kebenarannya sampai kita menentukan nilai variabel yang dimaksud. Yang diwakili oleh variabel berpangkat 1 terdiri dari dua ungkapan, ya ada dua ruas sebenarnya, ada ruas kiri dan ruas kanan, dibatasi oleh tanda sama dengan, dan memiliki tampilan geometris berupa garis lurus. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba menggambarkan, maka dia akan berbentuk garis lurus. Nah, ini beberapa contoh persamaan linier. Ada X sama dengan min 2, ada X tambah 2 sama dengan 3, 2X tambah 1 sama dengan 5, dan X plus 1 sama dengan 2X min 1. Nah, tentu kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, dan kita sudah tahu sebenarnya cara menyelesaikannya. Namun kalau konteksnya sekolah dasar ya, tentu perlu kita pikirkan tahapan-tahapan untuk mengajarkannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk solusi persamaan linier secara umum prinsipnya adalah yang pertama, ruas kiri memuat satu variabel, ruas kanan memuat solusi. Jadi selalu seperti itu. Kemudian prinsip yang lain yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan persamaan linier adalah kita boleh menjumlah atau mengurangi kedua ruas dengan suatu nilai yang sama, entah dengan bilangan, entah dengan variabel, entah dengan pembagian dan sebagainya ya. Boleh mengalihkan atau membagi, ya, ini hampir sama prinsipnya. Jadi kalau kita jumlah, ya jumlahkan kedua ruasnya. Kalau kita mau mengurangi kedua ruasnya dengan nilai yang sama. Kalau mau mengalihkan juga sama, mengalihkan kedua ruas dengan nilai yang sama atau membagi dengan nilai yang sama. Jadi ini prinsip umum. Nah, ini prinsip ini kalau kita pelajari lebih lanjut, ini yang digunakan oleh matematikawan Gauss ya, kalau kita pernah mendengar namanya. Ini menjadi satu metode, namanya metode Gauss. Jadi dari prinsip yang sederhana ini oleh Gauss dibuat perumuman sehingga bisa digunakan atau diterapkan untuk menyelesaikan solusi-solusi dari persamaan linier. Nah, mari kita praktek. Jadi di sini kita coba praktekkan. Ini saya sudah buatkan teksnya sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Misalkan tentukan solusi dari 3X tambah 19 sama 41. Nah, tadi prinsip yang sebelumnya sudah kita baca, ruas kiri itu variabel, ruas kanan itu solusi. Maka tentu saja 3X plus 19 sama dengan 31 masih belum memenuhi prinsip yang sebelumnya. Maka kita perlu melakukan beberapa operasi. Yang pertama, menghilangkan 19 di ruas kiri dengan cara menguranginya dengan 19, dan tentu saja ruas kanan pun harus dikurangi oleh 19 sehingga kita peroleh 3X sama dengan 12. 31 kurang 19 ya 12. Nah, 3X sama dengan 12 masih menyisakan angka 3, maka 3 itu pun harus kita eliminir dengan cara apa? Membagi kedua ruas dengan 3. Atau boleh juga bahasanya mengalihkan kedua ruas dengan 1/3, sama aja sebenarnya. Maka kita peroleh 3X bagi 3 sama dengan 12 bagi 3, maka X sama dengan 4. Dari sini kita sudah dapat solusinya, yaitu X sama 4. Namun kita harus cek kembali apakah betul-betul X sama dengan 4 itu merupakan solusi. Kita cek 3 kali 4 12, 12 tambah 19 sama dengan 31, dan itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi
Dari pernyataan terbuka, kita mendapatkan pernyataan tertutup ketika X sudah kita temukan. Jadi kuncinya di situ. Oke, mungkin sampai sini belum ada yang bertanya kali ya. Karena saya kira masih mudah. Kita bisa lanjut. Nah, untuk di contoh yang berikutnya, ini adalah persamaan linear bentuk pecahan. Persamaan linear bentuk pecahan. Nah, tentu saja ini juga memiliki cara yang mirip dengan yang sebelumnya, namun dengan bentuk-bentuk yang agak-agak terlihat rumit, yang sesungguhnya sebenarnya ya sama saja. Prinsipnya yang pertama, kita tentukan ruas kiri variabel, ruas kanan solusi. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, kita perlu beberapa operasi di sini. Yang pertama, kita perlu menghilangkan penyebut-penyebut yang ada dalam persamaan tersebut. Nah, kalau kita lihat penyebut 5 dan 3 ini kita bisa eliminir dengan mengalihkan kedua ruas dengan 15. Sehingga kita peroleh 15 bagi 5 3 ya. 3 kali M-2. 15 bagi 3 5 jadi 5M di sini. 15 dikali 1/5 itu jadi 3 ya. Nah, di sini sudah terlihat lebih sederhana. Kemudian langkah selanjutnya tentu saja kita harus uraikan di bentuk 3 kali M-2 ini, sehingga kita peroleh 3M dikurang 6 ditambah 5M sama dengan 3. Kemudian kita lihat di sini 3M dengan 5M bisa kita jumlahkan karena berbentuk atau bervariabel sama-sama M, maka kita peroleh 8M min 6 sama dengan 3. Nah, prinsip yang berikutnya kita terapkan operasi supaya min 6 ini tereliminasi. Caranya dengan menambahkan kedua ruas dengan 6 ya, sehingga dia menjadi 0. Maka diperoleh 8M sama dengan 9. Kemudian supaya menyisakan M, kita bagi kedua ruas dengan 8 sehingga diperoleh 8M bagi 8 sama dengan 9/8. Maka solusinya adalah M sama dengan 9/8. Dan sama dengan contoh yang sebelumnya, kita cek betul atau tidak gitu ya. Ya, kita substitusikan ke dalam persamaannya. Ini agak kompleks perhitungannya karena pecahan, jadi kita harus hati-hati di sini. 9/8 kurang 2, kemudian dibagi 5 ditambah 9/8/3. Nah, kalau diperhatikan, untuk bisa menyelesaikan bentuk ini kita membutuhkan beberapa pengetahuan. Tentu saja pengetahuan tentang operasi pecahan atau operasi bilangan rasional, karena melibatkan pecahan negatif ya. Kita lihat 9/8 kurang 2 itu sama dengan 9 dikurang 16/8. Kemudian 9/8/3 itu sama juga 9/24. Samakan penyebut, maka kita peroleh 9/16 kurang 8/5 ini kita kalikan dulu ya, per 8-nya dengan 1/5-nya menjadi min 7/40. Baru kemudian samakan penyebut, 40 kali 24 min 7 kali 24 ya di pembilangnya, lalu di bawahnya 24 kali 40, lalu pembilangnya 9 kali 40. Lakukan perhitungan, diperoleh min 168/960 tambah 360 per 960 sama dengan 192 per 960 sama dengan 1/5. Saya kira ini bukan hal yang sulit bagi kita orang dewasa, namun tidak ada salahnya kita coba ulangi lagi atau coba cek lagi. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini saya tidak perlu tuliskan lagi di papan tulis karena di slide sudah, saya pikir sudah cukup jelas. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari persamaan linear, kita coba kembangkan ya. Jadi ternyata dalam matematik itu ada yang namanya harga mutlak, di mana konsep harga mutlak ini sebenarnya adalah menentukan jarak atau panjang dari sebuah objek atau dari dua buah titik ya. Kalau kita bicara konteks bilangan, maka bilangan harga mutlak dari sebuah bilangan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif X-nya ya, secara konsep. Jadi ini maknanya, kita perhatikan ya.
harga mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih besar dari sama dengan 0, dan harga mutlak X akan sama dengan min X jika X kurang dari 0. Artinya, nilai harga mutlak itu akan selalu positif, namun nilai X yang ada di dalam harga mutlak boleh positif, boleh negatif. Kita lihat contoh saja mungkin biar jelas ya. Misalkan, tentukan nilai X jika harga mutlak X sama dengan 3. Tentu saja kita punya dua jawaban, di mana X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 3, karena keduanya menghasilkan nilai positif, yaitu 3. Jadi ini prinsip yang perlu dipahami ini. Oke, dari sini juga sebenarnya bisa dibuat tampilan geometrisnya bagaimana harga mutlak X sama dengan 3 ini dalam garis bilangan, katakanlah. Kalau kita lihat harga mutlak X sama dengan 3 pada garis bilangan, ini menunjukkan ada dua garis ya, X sama dengan 3 di sebelah kanan dan X sama dengan min 3 di sebelah kiri. Dan keduanya kalau kita gambarkan jadi membatasi sebuah area ya, membatasi sebuah area. Oke, kita lanjut kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang di contoh ketiga kita bisa lihat di sini ini ada persamaan dengan mengandung harga mutlak ya. Nah, saya perhatikan di modul ada sedikit kekeliruan, mungkin typo dari sang penulis. Kalau kita perhatikan untuk solusi dari persamaan harga mutlak ini. Oke, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya sama dengan prinsip menyelesaikan persamaan, namun kita melibatkan harga mutlak sehingga kita memiliki dua kondisi untuk harga mutlak ini. Yang pertama, 5x min 7 ya, untuk yang positif, dan min 5x min 7. Jadi yang satu positif, yang ini tidak dikasih tanda kurung karena positif ya. Sementara yang negatif ini perlu dikasih tanda kurung karena akan bermakna berbeda kalau tidak dikasih tanda kurung. Nah, dua ini perlu kita pahami. Nah, setelah kita pahami dua bentuk ini, maka kita bisa lanjut menyelesaikan sama persis dengan contoh yang sebelumnya, yang contoh pertama. Di sini kita peroleh 5x min 7 sama dengan 7x min 5, maka kita min 2x sama dengan 2, x sama dengan min 1. Ya, ini sama persis prinsip-prinsipnya. Kemudian dari min 5x min 7, ini kita peroleh min 5x tambah 7 sama dengan 7x min 5, diperoleh min 2x sama dengan min 12, x sama dengan 1. Nah, kita sudah punya jawaban x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Namun, kita perlu menguji kembali, mengecek kembali apakah keduanya betul-betul memenuhi memenuhi persamaan tidak mutlak itu ya. Jadi kita selalu menguji kembali hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk x sama dengan min 1 ternyata salah ya, karena di sini harga mutlak min 12 ini dia sama dengan min 12, jadi tidak sama ini karena harusnya dia positif ya. Harga mutlak min 12 itu harusnya sama dengan 12. Maka kalau di sini karena min 12 jelas salah, maka x sama dengan min 1 ini bukan solusi. Nah, sementara di modul kalau kita lihat dua-duanya solusi ya. Nah, kemudian untuk yang x sama dengan 1 kita substitusi ke dalam persamaan ini ya. Kita masukkan x yang sama dengan 1, kita hitung, kita peroleh 5 kurang 2 itu min 2 ya. Harga mutlak min 2 sama dengan 2. Karena 7 kurang 5 sama dengan 2. Ini benar. Maka solusinya hanya x sama dengan 1. Ini perlu kita hati-hati di sini, tidak terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa solusinya adalah x sama dengan min 1 dan 1. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sebelum saya lanjut. Bu Intan biasanya suka nanya. Ya, silakan Bu. Siapa ini? Siapa dulu, silakan. Ya, ya, salah satu aja, nggak usah salah dua nih. Siapa? Bu Intan dulu boleh. Bu Intan dulu nggak apa-apa, udah langsung aja. Bu Intan silakan. Ya, nggak apa-apa. Iya, betul. Jadi gini Bu, maksudnya gini, ini saya tulis di papan tulis ya, mungkin di papan bisa terlihat. Jadi